Jangankan orang laki bini saja, kalau laki mencilat mana tahu bini, apalagi nang mencurigakan kadada. Puasa sama-sama makan sahur 2 kali, nang laki bertambah siang tulak ke pasar sekalinya makan di warung, kemarian bulik melihat bini maungkong duduk di lawang, nampakkanlah litoy setengah mati kayak orang garing seminggu. Oh yuhnya minta ampun, dikira nang laki bini kakaknya kelaparan lalu disuruh berebah, membujung berebah, dikira nang bini kelaparan kada tahu asli kakanyangan. Kenapa? Tidak ada yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan kin kada kawa jua Guru Udin sama Rinda berkisah makan sahur sama-sama lauk sayur asam, sekalinya nyetulak ke pasar makan mie ayam, sekalinya buli ke rumah kepala minik parut mual muntah di depan bini, bejurut mie ayam keluar. Ai jenang bini seingatku bahai malam tadi kita makan sayur asam, kenapa maka ada mie ayam Jisidin? Kada puasa kapian kada Jisidin ulen puasa lah, kenapa maka masuk sayur asam maka bisa keluar mie ayam? Ini pang dingaja berkah bulan suci Ramadan je pulang kada kawaju nuduh orang kada puasa. Maka itu puasa mendidik kita beramal ikhlas, mudah-mudahan kita dirindukan oleh surga, amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus kepada tuan-tuan guru, seluruh pejabat pemerintah hadir bersama kita, guru kita bersama Tuan Guru Dr. Kiai Haji Muhari, pimpinan Pondok Pesantren RMA beserta para santri, hadir bersama kita perwakilan dari Kapolres Banjar beserta orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan, wabil khusus tuan rumah sahib hajah Bapak Riza Hikmatullah beserta seluruh keluarganya. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan walaupun acaranya harus bermaju. Terima kasih. Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan sesuai dengan bulan yang penuh berkah, amin Allahumma amin. Sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah ditanya, yang pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari? Lalu sahabat Ibnu Abbas menjawab, khairul ayyam yaumul jum'ah, sepaling baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam, karena bahwasanya hari Jumat itu pimpinan hari. Makanya Nabi Adam alaihissalam menikah hari Jumat, Nabi Sulaiman alaihissalam menikah hari Jumat, Nabi Musa alaihissalam menikah hari Jumat, Nabi Yusuf alaihissalam juga menikah hari Jumat, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra juga pada hari Jumat. Cuman kalau ada orang menikah bukan hari Jumat, tidak salah, tidak apa-apa, jangan pulang ditakutani. Orang nikah hari Selasa ditakutani, itu jodohnya bisa kada panjang, di rumah tangga bisa bertengkar terus.
Bertangkar itu bukan masalah hari Selasanya, memang orangnya juga penangkaran. Bininya tuh karena hitungan ular sambur, lakinya karena hitungan ayam jagau. Ular sambur tuh kadang bagian tergentar sedikit melangak menyambur. Ayam jagau juga sama, kadang bagian salah sedikit manembirau. Itu subuh Jumat gin tetap penangkaran. Cuman bagus hari Jumat menikah. Sebenarnya menikah tuh hari apa aja bagus, asal jangan menikahi bini orang. Kalau nikahi bini orang subuh Jumat yang gede bagus. Musim sekarang nih, kemarin pernah orang menikahi bini orang di hadapanku kejadiannya, tapi saya kada kawa menegurnya. Kenapa? Karena kejadiannya di film Indosiar. Ada kawa juga ulun kada empat main film. Hari Jumat Allah menjadikan Nabi Adam alaihi salam. Hari Jumat Allah meletakkan Nabi Adam ke dalam surga. Maka bagus kita kalau hendak pindah rumah ikut Nabi Adam pindah ke surga hari Jumat. Ayo pindah rumah hari Jumat. Cuman kalau ada orang pindah rumah malam Selasa jangan ditakutani karena rumahnya panas, bukan masalah nginto. Memang kipas anginnya beda jadi panas say. Sebenarnya pindah rumah tuh hari apa aja bagus asal pindah ke rumah seorang. Yang kada bagus tuh pindah ke rumah orang. Kenapa? Bulan hadapan tagih kawan siwanya. Kemudian hari Jumat mengambil hadis Nabi, setiap amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan 1:70. Maka sepaling baik hari-hari Jumat. Yang kedua ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik di antara semua bulan? Lalu beliau menjawab, khairus syuhur syahrul Ramadan, sepaling baik bulan adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan suci Ramadan paling baik? Li'annahu unzila fihil Quran, karena bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran ketika Nabi berusia 39 tahun lebih 3 bulan lebih 8 hari. Itulah turun surah Al-Alaq sebanyak 5 ayat, kemudian ba'ansur sehingga habis 30 juz, 114 surah, ayatnya 6.666 ayat. Apabila dibaca menjadi obat hati agar hati jangan bekarat. Kata Nabi, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati bisa bekarat seperti bekaratnya wasi. Lalu ditanya Nabi, faqila ya Rasulullah, maka ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jilauha, apa pengkilat hati supaya jangan bekarat? Ujar Nabi, tilawatul Quran wa zikrul maut, membaca Al-Quran dan ingat mati. Maka itu kita berusaha anak-anak kita harus bisa membaca Al-Quran. Nabi bersabda, addibu auladakum ala salasi khisal, didiklah olehmu anak-anakmu supaya memiliki 3 macam perkara. Pertama, hubbi nabiyikum, didik anak agar mencintai nabi kamu. Maka hari ini hari milad, syukuran anak dari tuan rumah, dibacakan tadi syair-syair, dibacakan tentang cerita Nabi agar anak-anak kita dan kita seberataan betul-betul mencintai Nabi. Kenapa? Sebab karena mencintai Nabi ada jaminan. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa orang mencintai saya maka dia bersamaku di dalam surga. Kalau kita sudah bersama Nabi, aman daripada hisab, aman dari pertanyaan. Malaikat mana yang mau menghisab kita kalau kita sudah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka itu cintailah Nabi. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, didik anak supaya mencintai ahli baitnya Nabi. Nabi berdakwah tidak minta upah, cuman Nabi minta muliakan ahli baitnya, muliakan zuriatnya. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, ajari kepada anak kita agar anak kita hendak membaca Al-Quran, karena Al-Quran obat hati supaya hati jangan bakarat, jangan kena penyakit hati. Penyakit hati yang berbahaya itu ada 3.
pertama al-kibru, karena penyakit sombong. Orang biasanya punya penyakit sombong tuh suka mahahapak orang. Jadi bila ada orang suka mencemooh orang, mahahapak orang, berartinya merasa hebat. Kan mungkinlah mahahapak orang kalau sama pada hapak. Mestinya merasa hebat, maka mahahapak orang tuh. Orang sombong tuh biasanya suka menyalahkan orang, tapi dia tidak siap disalahkan. Bila inya disalahkan, inya mencari salah orang. Kenapa? Inya kada komailak, kebetulan panau ada di pohon gulu, maka satabah libarnya kada komailak lagi. Ujar orang, mang pian ada panau di pohon gulu, kan kada komailak tuh. Makanya mencari salah orang. Lumayan ja ulun biar bepanau ha. Tetangga sebelah rumah ulun tuh ja 6 tahun bekurap dah. Ha. Artinya apa? Jelek ulun masih ada nang jelek pada ulun lagi. Kenapa? Kalau panau kan cuman merusak pemandangan. Kalau kurap kan sungguh mengganggu lingkungan. Kenapa? Kalau nya begaru kan jebul. Karena cawan kawan. Paksa nutupi. Artinya apa? Jelek ulun masih ada nang lebih jelek pada ulun. Itu namanya kena penyakit sombong. Maka itu kita nih Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita nih merasa sama di hadapan Allah, bedanya cuman ketakwaan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bulan Ramadan bila kita puasa dipukul rata oleh Allah. Bila sudah azan subuh seberataan kada boleh makan, kada boleh minum. Orang nang puasa tuh kada boleh makan, kada boleh minum. Karena bila sampai berbuka puasa Allah tidak membeda-bedakan. Siapapun dipersilahkan buka puasa. Santri silahkan buka. Tuan guru silahkan buka. Asal berbunyi jasrunai. Bila berbunyi masuk azan maghrib silahkan. Ada sejarahnya tuan guru boleh buka puasa jam 3. Itu tuan guru mencilat namanya. Amun inya kada tetap sama, artinya dipandang sama kita nih berataan. Maka itu kita merasa sama saja bedanya ketakwaan kita kepada Allah. Maka itu ya sahabat Ali, kun indallah khairan nas wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah engkau di sisi Allah paling baik orang, tapi kita sama kita jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya, selamak-lamak ikan dipastikan berbahaya tulangnya. Ternyata setiap kita ada punya kelebihan dan ada punya kekurangan. Obatnya selalu membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan ini bulan yang paling mulia? Wafihi asyamul wajib, karena bulan Ramadan ini ada perintah puasa wajib. Maka barang siapa yang puasa maka dosa diampuni oleh Allah. Kata Nabi, syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wasanantu lakum qiyamahu paman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dzunubih kayawma waladathu ummuh. Kata Nabi, bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan atas kamu berpuasa di siang hari. Maka bila bulan Ramadan kita puasa, alhamdulillah hari ini sudah hari ke-15 kita puasa. Sebentar lagi cukup 15 hari. Kalaunya cukup puasa berarti 15 hari lagi. Bila kada cukup 14 hari. Kalau kita disuruh milih 15 ke 14 kah? Ulun menjawab berdahulu, ulun milih 14 saja. Tapi pahalanya sama dengan 15. Kenapa? Karena menurut pengumuman bila pengumumannya kita 29-nya puasa, ya 29 bersyukur kita dapat puasa. Kemudian wasanantu lakum qiyamahu, disunatkan kepada kamu untuk mendirikan ibadah di malamnya adalah sembahyang sunat tarawih. Nah, apa jaminannya? Paman shamahu wa qamahu imanan wahtisaban, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian sembahyang tarawih di malamnya, imanan, percaya. Imanan di sini artinya percaya, tasdiqan bisawabih, artinya membujurakan dengan pahala yang Allah janjikan. Apa pahalanya orang puasa? Surga rindu. Ujar Nabi, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga itu merindukan 4 macam gulungan orang. Bila kita sudah dirindukan surga, kedatangan kita ditunggu surga aman hisab.
Tapi kalau kada ditunggu kita masuk surga lewat jalur hisab berat, kita hendak kemana? Kita di padang mahsyar menuju surga, hendak ke hadapan kalau ku di kanan, hendak ke kanan kalau ku di belakang, hendak ke belakang kalau ku di hadapan. Alangkah kita disekumpul saja 5 Rajab kemarin, malam Senin acaranya, yang hadir mungkin sekitar 5 juta orang diperkirakan. Itu saja kalau kita kada suah kesekumpul. Kami dari Jambi itu nah, berapa bis datangan nang kada suah lapas di Banjarbaru, suruh berjalan kesekumpul. Hari hanya tuh amu tetamu musallanya si tetamu namanya. Mun orang kebanyakan hadirnya 5 juta orang, itu baru 5 juta kada tambus kita di hari H nang banyak tuh. Nang ketika 5 juta itu mulai dari imbah asar itu sampai imbah isya tuh 5 jutaan tuh nang bakumpul, tembuslah 5 juta tuh, menembus ke makam sidin kada bakal tambus pada cuma 5 juta. Bayangkan di akhirat bukan 5 juta yang berkumpul, tapi 5 juta triliun orang. Ini kepala akan hitungnya. Orang dari zaman Nabi Adam sampai kiamat tak kumpul, mau kemana kita menuju surga? Menelpon guru muhari sidin kada mbuh HP, minta kirim Sherlock Mbah Dugil kada main lagi, tukang jual paket matian dah. Hendak kemana kita? Tentu kita menunggu jalur khusus agar kita ini dijemput oleh Rasulullah, karena kita bagian orang yang ditunggu oleh surga. Kita datang di tempat ini nah ditunggu oleh tuan rumah, aman kita kada payah bawa nasi bungkus, ada buah nasi kotak, kita nasi datang seorang dah. Coba tarai patang isok ke sini pulang. Ada harapan. Kita kalau ditunggu surga aman. Amalannya 4. Pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau datang bulan suci Ramadan membaca Al-Quran khatam 60 kali khatam, malam sekali siang sekali, sebulan pas 60 kali khatam Al-Quran. Itu khatamnya dalam sembahyang sunat. Kita kada ada harapan sembahyang tarawih khatam Al-Quran bulikan. Imam nang membawa 1 juz saja malam esok mikir tahan pindah masjid, tarai sampai khatam Al-Quran jadi imam tarawih, habis tinggalkan orang bulikan. Kaumnya gin bulik juga, masalah masjid bakunci kada terserah lah situ, bakal bertunggu kada sanggup kita. Tapi paling tidak kita banyakkan baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim. Amun kada bulan Ramadan katanya bagus membaca Al-Quran itu imbas sembahyang subuh menjelang sarapan. Jadi bila imbas sembahyang subuh jangan sarapan dulu, kecuali baca Al-Quran sedapatnya. Ternyata itu apa namanya, obat hati, penerang hati, dan pintu rezeki. Jadi ulun kalau ditakoni orang apa guru amalan supaya murah rezeki, saya jawab amalkan Al-Quran habis salat subuh menjelang sarapan. Bila orang bertakon pulang napa guru amalan supaya laris berdagang, jar ulun jual yang lebih murah dari orang. Kalau orang jual gula 15.000, kita jual 7.500 sekilo, dijamin laris. Tahun depan siap-siap gulung tikar, ada deh untungnya. Kalau ditanya orang pulang, saya ada dijulungi orang amalan panjang umur. Kebetulan anggota Dewan Kalsel datang 3 buah motor ke tempat kami di Kuala Tungkal. Sidin mengadakan acara reses anggota Dewan di Provinsi Jambi. Nelipon ulun, guru adakah di rumah? Julun ada. Kami hendak ke rumah pian, perjalanannya sekitar 3 jam atau 2,5 jam pakai motor. Datangan 3 mobil. Ada 1 anggota Dewan tuha sudah pernah jadi bendaharawan Masjid Al-Karamah Martapura. Sidin BC SPBO seorang, 4 periode sudah jadi anggota Dewan. Belum kada ingat ngaran Sidin. Umur 70 tahun tapi anom aja. Jalun ada amalan Sidinnya kayak guru muhari ini anom aja. Kada mau genal-genal kayak ini pang masih kayak kakanakan aja masih. Uja guru Habib Mustafa. Kakanakan yang bisi pondok ya Gus Muhari. Minta maaf lah aku nyampayakan bener juga. Anom Sidin ini dari awal ulun ke sini kayak ini pang napa amalannya. Ulun makam kelihatan Tuhannya, hilang afgannya, indah mirip-mirip datuh meringgih dah. Sidin kakak itu pang. Jadi ulun penasaran ku indah anom umur 70 sudah. Julun apa amalan pian? Uji Sidin ada amalan
jangankan amalan awit muda jasidin, amalan panjang umur gin ada. Julun apa amalan panjang umur jasidin, jangan pernah berampih benapas jasidin, karena bila ampih benapas mati badam hati ulun orang bungol gin tahu ngene. Nah, jadi bila orang batakon apa panjangan apa amalan panjang umur, jangan pernah berhenti bernapas. Ulun digerugut hanyar nih dijulungi orang amalan pulang awit muda. Julun apa amalan awit muda ada 4 guru aja. 1, selalu tersenyum. Yang kedua, bawa gembira terus. Yang ketiga, hutang jangan banyak, malah sedikit aja hutang. Yang keempat, napa julun? Yang keempat, jangan jujur jadi orang aja. Julun kenapa kalau orang bertakun berapa umur, kalau 60 padahal kan 35, orang kada tahu juga tuh anom tuh banyak ada pulang daerah mana. Ulun hanyar ini dapat amalan jo awit muda. Amalan awit muda tuh aja bawa minum banyu nanas. Nanas tuh direbus, campuri kayu manis, campuri bunga lawang, campuri cangkeh, kaina panas koko, banyunya diminum 3 kali seminggu aja menginum, dijamin awit muda. Cuman dengan syarat yang menginum orang umur 17 tahun. Nang tuha kada masuk lagi, ini nang khusus kekanakan aja minum, telanjur tuha ayo. Tapi kalau hendak amalan yang sesungguhnya, Al-Quran diamalkan. Yang kedua, yang dirindukan surga, wahafizil lisan, orang yang menjaga lidah, jangan meribah orang, jangan menyambati keburukan orang, apalagi di bulan suci Ramadan, karena itu bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan. Maka itu kita sudah puas, sudah 11 bulan sudah kita nih menyambati orang, barangnya setahun nih sebulan nih jadi yang bemandak nyambati orang. Karena bila sudah imbah puasa ayuh anak bahasa pulang, itu namanya keburukan lama bersemi kembali namanya. Orang cinta lama bersemi kembali, ini keburukan lama. Artinya apa? Kita menjaga lidah supaya kita dirindukan surga. Yang ketiga, siapa yang dirindukan surga? Wamut imirjian, orang memberi makan kepada orang lapar. Siapa orang lapar? Orang puasa. Hari ini kita seberataan lapar, maka tuan rumah sesungguhnya dirindukan surga. Kita nang datang nih berataan lapar, tuan guru puasa lapar, santri lapar juga, kiai apa namanya orang tua puasa lapar, kakanakan lapar juga, orang susah puasa lapar, orang sugih makin lapar lagi. Kenapa? Karena orang sugih kada biasa belapar, inya pagi-pagi makan ketupat kandangan sudah. Kita nang susah jam 10 hanya makan langsung makan tengah hari, kada berduit kayak apa? Jadi biasa aja belapar. Orang sugih kan ganal ujiannya, buka tutup tanggoi makanan masih ada lagi menggaling iwak bepanggang. Menurut orang susah buka tutup makanan berentuk kepala iwak asin, ada teguda lalu. Orang sugih buka kulkas berahai buah-buahan nenangka ini nah. Orang susah buka kulkas berentuk batu es, ada tegiyor lalu kucup tarai mau kator mentong. Jadi orang sugih kin lapar juga puasa, maka kita jamu semacam ini nah. Kita nih lapar berataan dijamu, buka puasa kita cocok dengan seliranya, haram jasadnya disentuh api neraka, maka dia bagian daripada yang dirindukan surga terakhir. Yang dirindukan surga wasaimina fi syahri Ramadan, orang nang puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa puasa dirindukan surga? Karena puasa mendidik agar kita beramal ikhlas. Karena puasa ini adalah amal rahasia, orang kada tahu kita puasa atau kada tuh kita kada tahu. Jangankan orang laki bini saja, kalau laki mencilat mana tahu bini, apalagi nang mencurigakan kada ada. Puasa sama-sama makan sahur 2 kali, nang laki bertambah siang tulah ke pasar, sekalinya makan di warung. Kemarian bulik melihat bini maungkong duduk di Mahalawang, nampakkanlah litoy setengah mati kayak orang garing seminggu. Oh yuhnya minta ampun, dikira nang laki bini kakaknya kelaparan, lalu disuruh berebah, membujung berebah, dikira nang bini kelaparan kada tahu asli kekanyangan. Kenapa? Tidak ada yang mencurigakan. Ada yang mencurigakan kin kada kawa juga. Guru Udin sama Rinda berkisah makan sahur sama-sama lauk sayur asam. Sekalinya nyetulah ke pasar makan mie ayam, sekalinya beli ke rumah kepala minik parut mual muntah di depan bini, bejurut mie ayam keluar. Ai jenang bini seingatku bahai malam tadi kita makan sayur asam, kenapa maka ada mie ayam jasidin? Kada puasa kapian kada jasidin ulan puasa lah, kenapa maka masuk sayur asam maka bisa keluar mie ayam? Ini pang dingaja berkah bulan suci Ramadan je pulang kada kawaju nuduh orang ada puasa. Maka itu puasa mendidik kita beramal ikhlas. Mudah-mudahan kita
dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Ulun sekaligus jadi protokol, lebih kurang minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.